Ya baik Pak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual model prevensi primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama kita masuk dalam keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa yaitu area spesialistis dalam praktek keperawatan menggunakan teori perilaku sebagai ilmunya, menggunakan diri sebagai alat. Pendekatan model dalam teori keperawatan jiwa ada beberapa, yaitu bio, psiko, sosio, spiritual. Itu termasuk dalam model holistik dan pendekatan komprehensif, prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Siapakah mereka? Yang pertama itu ada Hannah Alfiki. Hannah Alfiki ini dia penderita skizofrenia, dan yang kedua ada Marsyanda, juga penderita skizofrenia. Hannah Alfiki ini dia seringkali itu berhalusinasi tentang pendengaran, menjadi jalan gangguan mentalnya. Suara tersebut bisa terdengar datang dari dalam maupun luar kepala, sehingga dia membuat gambar halusinasinya itu seperti pada gambar yang ada di sampingnya dia itu, sehingga gambarnya ini dipajang di museum dan dia mendapat penghargaan. Terus Marsyanda ini dia juga penderita skizofrenia itu dari 2009, sehingga dia itu harus minum obat tertentu yang diberikan dokter. Obat itu bertujuan untuk mencegah Marsyanda merasa depresi dengan cara meningkatkan serotonin atau hormon yang mencegah depresinya dalam otak. Siapakah mereka? Rufus dan May dari England, dan Patricia Degan dari UK itu juga penderita skizofrenia. Rufus May ini dia terkenal karena menggunakan pengalamannya sendiri sebagai pasien psikiatri untuk mempromosikan pendekatan pemulihan alternatif bagi mereka yang mengalami gejala psikotik. May ini didiagnosa dengan skizofrenia itu pada tahun 1986 pada usia 18 tahun. May ditahan secara paksa di rumah sakit jiwa sebanyak 3 kali. Sedangkan Patricia itu adalah seorang advokat atau psikolog dan peneliti hak disabilitas yang tinggal di Amerika Serikat. Dia digambarkan sebagai juru bicara nasional untuk gerakan konsumen penyintas kesehatan mental di Amerika Serikat. Kita masuk dalam konsep dasar kesehatan jiwa atau mental health, yaitu merupakan komponen penting pada definisi sehat WHO. Sehat jiwa memampukan individu yang pertama yaitu menyadari potensinya, mengatasi stres dalam kehidupannya, bekerja produktif, berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1, kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1, orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup sehingga memiliki risiko masalah gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1, orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ODGJ
ataupun ODGJ berat. Masalah kesehatan jiwa menurut Rikestas 2018. Data Rikestas 2013 sampai 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Ini adalah proporsi rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis yang dipasung menurut tempat tinggal 2013 sampai 2018. Dari semua ini yang paling banyak sekitar 31,5%. Di daerah pedesaan itu yang paling banyak 18, pada tahun 2017 itu mencapai 18,2% dan 2018 itu mencapai 17,7%. Cakupan pengobatan penderita gangguan jiwa skizofrenia psikosis 2018. Ada berobat itu mencapai 84,9% dan tidak berobat mencapai 15,1%. Jadi orang yang pengobatan penderita ini lebih banyak itu berobat. Sedangkan ada minum obat rutin itu 48,9% dan tidak rutin 51,1%. Ini alasan tidak rutin minum obat 1 bulan terakhir. Dia pikir orang yang gangguan jiwa ini pikir gejalanya itu sudah sehat atau merasa sudah sehat, dan itu mencapai 36,1% dan tidak rutin berobat mencapai 33,7%, dan ada juga yang tidak mampu beli obat itu mencapai 23,6%. Jadi di sini yang paling banyak itu pasien gangguan jiwa ini merasa dia sudah sehat sehingga dia tidak mau minum obat lagi. Prevalensi depresi pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut Provinsi 2018. Di sini datanya bahkan hanya 9% penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis di Indonesia rata-rata. Dan tidak berobat itu mencapai 91%, berobat itu mencapai 90%. Jadi mereka pikir ini mereka sudah penderita depresi ini sudah sehat sehingga mereka minum obat atau mereka tidak menjalankan pengobatan medis dengan baik. Resum proyektif dan rekomendasi bantuan kesehatan jiwa psikososial akibat tsunami WHO tahun 2015. Gangguan jiwa ini berat mencapai 2-3% dan 3-4% pada 12 bulan, dan gangguan ringan ke sedang itu 10%, baik 15,20%, dan distres psikososial sedang ke berat itu 30-50%. Sedangkan distres psikososial sedang itu 20-40%. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia, Rikestas 2018. Di sini ada sehat dan ODMK itu mencapai 235,1 juta dan
GME 18,2 juta, depresi 11,3 juta, SKEZ atau psikosis itu 371.000. Sehingga dari data-data ini pasien dengan skizofrenia atau psikosis itu harus membutuhkan kuratif dan rehabilitasi. Sedangkan pasien depresi itu memerlukan kuratif dan ODMK atau risiko ini harus cepat mencegah, sedangkan sehat kita harus mempromosikan sehat tersebut. Konseptual model. Kita masuk di dalam konseptual model, ada beberapa 7. Kita masuk dalam model konseptual yang pertama yaitu psikoanalitikal menurut Sigmund Freud. Dia berpendapat bahwa perilaku manusia adalah hasil dari interaksi di antara 3 bagian pikiran yaitu ID, ego, dan superego. Di sini ID itu dimensi kepribadian irasional atau logical impulsif, sedangkan superego itu merupakan dimensi kepribadian moralistik, judgmental, dan perfeksionalis. Dan yang terakhir ego yaitu dimensi kepribadian dan rasional pranful atau penengah. Kita masuk pada pengembangan kepribadian. Tahapan psikoseksual friends panggung pada oral lisan 0 sampai 18 bulan itu fokus pada kesenangan, berpusat pada mulut, menghisap, menggigit, dan mengunyah. Sedangkan pada anal 18 sampai 36 bulan itu fokusnya kesenangan, berfokus pada eliminasi usus dan kandung kemih, mengatasi tuntutan untuk kontrol. Falus atau pelik 3 sampai 6 tahun zona fokusnya itu kesenangan, alat kelamin, mengatasi perasaan seksual incest. Sedangkan latensi itu 6 hingga pubertas. Fokusnya pada perasaan seksual yang tidak aktif. Terakhir kelamin atau masa pubertasnya itu berfokus pada kematangan minat seksualnya. Kita masuk dalam tahapan psikososial. Tahap oral yang pertama, perilaku menghisap, menggigit tidak terpenuhi. Jadi dia kurang terbuka atau tidak asertif, suka mendebat, ngeyel, sarkastis, dan mencaci. Yang tahapan anal 1-3 tahun, perilaku buang air besar dan kecil jika tidak diajarkan. Anal agresif, personality tidak rapi, jorok, sembarangan, dan senang. Jadi kalau anak ini tidak diajarkan maka dia itu tidak rapi, jorok apabila dia tidak bisa kayak mengetahui ini buang air kecil. Orang tuanya tidak bisa memberitahu bahwa perilaku buang air kecil itu seperti apa, buang air besar seperti apa. Jika anak tidak menjalankan ini, anak bisa menjadi jorok dan senaknya sembarangan, buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan, karena mereka tidak tahu. Terus jika terlalu keras diajarkan, anal defensif, personality kurang berani, pelit, dan kurang sopan. Tahap palik 3-5 tahun, kenikmatan pada perilaku yang berhubungan alat kelamin. Jadi kita harus mengajari mereka apa itu bagian-bagian tubuh dan mana yang bisa disentuh dan mana yang tidak bisa disentuh. Ini jika dilarang withdrawal, anak itu menarik diri dan hubungannya itu heteroseksual, sangat feminim dan cenderung tidak tertarik pada lawan jenis. Tahap laten 5-13 tahun, perilaku dorongan seks ditekan, masa tenang. Jadi
pada masa-masa ini dorongan-dorongan seks tersebut harus ditekan, karena pada masa-masa ini anak-anak bisa membedakan mana itu jenis kelamin laki-laki dan mana itu jenis kelamin perempuan. Pada tahap genital itu lebih dari 13 tahun. Perilaku mulai teraktif pada lawan jenis dan dorongan seksual mulai timbul secara nyata. Ada di sini 8 tahap berkelanjutan sepanjang hidup menekankan pengaruh faktor biologi, sosial, situasional, personal influence menurut Erik Homburger Erikson. Basic stage atau 8 stage of development. Yang pertama yaitu ada tahap percaya atau ketidakpercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua ada tahap otonomi versus rasa malu. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat ada ketekunan versus rasa rendah diri. Yang kelima ada identitas versus kebingungan peran. Dan keenam ada keintiman versus isolasi. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Dan yang ke-8 ada integritas versus keputusasaan. Tahap yang pertama kita bahas satu-satu. Tahap yang pertama yaitu tahap kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Ini 0 sampai 18 bulan. Anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pada otonomi versus rasa malu 18 bulan sampai 3 tahun, otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Peran orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi penyendiri. Tahap inisiatif versus rasa bersalah 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurang inisiatif dalam melakukan segala hal. Ketentuan versus rasa rendah diri ini pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Tahap ini merupakan tahapan beralih dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak-anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Namun, jika anak ini gagal dalam tahap ini, anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa yang dapat menimbulkan masalah seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. Identitas versus kebingungan peran. Ini usia 12 tahun sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan lainnya. Jika anak menjejaki peran secara produktif, maka identitas anak akan tercapai dan hal-hal positif pun banyak digapai. Keintiman versus isolasi 18 tahun sampai 40 tahun. Ini keintiman dalam tahap ini merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria, yang dimana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality dan kematangan seksual. Jika hubungan ini berhasil, maka seseorang akan memiliki teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungan menjadi sebuah komitmen. Tahap generativitas versus stagnasi itu usia 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarganya.
Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri sehingga rasa penyesalan dan membuat setiap individu dalam tahap ini mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar. Dan integritas versus keputusasaan pada 65 tahun ke atas dalam tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu. Setiap individu pada tahap ini merupakan rumusan dari semua tahapan di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun jika banyak tahap yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya hanya percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusasaan. Proses terapi pada model psikoanalisa adalah menggunakan teknik isolasi bebas atau free association, di mana pasien bebas mengungkapkan apa saja. Dan yang kedua, analisa mimpi. Pasien dihipnotis dan mengungkapkan pengalaman terkait masalah yang dihadapi. Jadi proses terapinya itu pasien dihipnotis sehingga dia bisa mengungkapkan masalah yang dihadapi. Ketika dia representasi perasaan, interpersonal modelnya yaitu model interpersonal dikembangkan oleh Sullivan 1953. Pandangan tentang gangguan jiwa menurut model ini adalah akibat ansietas yang timbul dan dialami dalam hubungan interpersonal. Ketakutan mendasar pada manusia adalah takut ditolak orang lain karena manusia membutuhkan rasa aman dan kepuasan dari hubungan interpersonal yang memuaskan. Perkembangan masa anak ada perkembangan masa dewasa. Stimulusnya itu penolakan, kecemasan, dan kecelakaan. Anak mengembangkan sistem diri negatif, sikap pada orang lain negatif, dan curiga. Pada dimensi di interpersonal dimension atau dimensi interpersonal, menurut Bahkan tahun 1966 itu merumuskan 2 metakonoksi yang memberikan dimensi dasar 2 sosial. Yang pertama yaitu agensi mengacu pada kebutuhan untuk memiliki dampak. Yang kedua yaitu communication refers on connection with other, artinya persekutuan mengacu pada hubungan dengan orang lain. Pada komunia yaitu mandiri dan otonom, sedangkan high communion yaitu hangat dan mengasuh. Di Machiavellian personality atau kepribadian. Machiavellianisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang menipu dan memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Sherry Hewitt, Besar dan Flat dan Klein 2016, mereka mengungkapkan bahwa Machiavellianisme merupakan pembalasan terhadap masyarakat yang dianggap bermusuhan. Dan yang kedua diukur menggunakan skala Christie's 20 Severance per item. Yang masuk dalam di authoritarian personality atau kepribadian otoriter. Otoritarisme atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang didominasi dengan sedikit kehangatan atau interpersonal. Adorno pada tahun 1950 menjelaskan bahwa pendekatan perkembangan mengungkapkan otoritarisme adalah hasil dari pengawasan berkelebihan dari orang tua yang mengarah pada evaluasi keras terhadap orang lain.
Authoritarian personality. Lanjutan yaitu orientasi di dominasi sosial. Orientasi dominasi sosial mengacu pada perbedaan individu dalam kebutuhan seseorang akan suatu kelompok untuk mempertahankan keunggulan daripada kelompok luar. Lipa dan Arad 1999 menjelaskan atau melaporkan tingkat dominasi sosial yang lebih tinggi pada mereka yang dinilai kurang pengasuhan dan lebih berprasangka. Proses terapinya yaitu mereka membina hubungan saling percaya antara perawat dengan yang lain. Jadi mereka itu membina hubungan mereka agar saling percaya. Perawat dan klien itu saling percaya. Yang kedua, membangun rasa aman dalam berinteraksi. Jadi perawat dan klien harus membangun rasa aman dalam. Jadi perawat harus memberikan rasa aman pada klien. Empati. Yang ketiga, empati. Bagaimana perawat harus memberikan rasa empati kepada pasien. Yang keempat, bantu klien mengklarifikasi situasi dan mengeksplorasi perasaan. Model eksistensial dikembangkan oleh Peirce, Glasser, Ellis, Roger, dan Frank. Model ini mengatakan bahwa kehidupan akan penuh arti jika manusia dapat menerima dirinya sepenuhnya, dan penerimaan terhadap diri dapat dicapai melalui hubungan dengan orang lain. Model eksistensial, kehidupan akan berarti jika seseorang dapat merasakan pengalaman dan menerima diri sendiri sepenuhnya. Bila gagal, itu penyimpangan perilaku terjadi. Proses terapi atau Gestalt terapi. Terapi Gestalt berfokus pada proses apa yang sebenarnya terjadi daripada konten apa yang dibicarakan. Jadi mereka itu lebih proses kepada apa yang terjadi daripada apa yang dibicarakan. Penekanannya adalah pada apa yang sedang dilakukan, dipikirkan dan dirasakan pada saat ini. Fenomena klien dan terapis, bukan pada apa yang dulu mungkin bisa dan atau seharusnya. Terapi Gestalt adalah metode praktik kesadaran jika disebut perhatian dalam domain klinis lainnya, di mana persepsi, perasaan, dan tindakan dipahami kondusif untuk menafsirkan penjelasan dan mengeksplorasikan pengalaman. Perbedaan antara pengalaman langsung versus interpretasi tidak langsung atau sekunder ini dikembangkan dalam proses terapi. Klien belajar untuk menyadari apa yang dia lakukan dan itu memicu kemampuan untuk mengambil risiko pergeseran atau perubahan. Model sosial. Model ini dikembangkan oleh Schaas and Kaplan. Faktor sosial dan lingkungan menyebabkan stres dan yang menimbulkan ansietas dan gejala-gejala gangguan jiwa. Kategori gangguan jiwa ditentukan oleh lingkungan sosial. Proses terapinya itu klien dibantu untuk menyesuaikan diri dengan sistem sosialnya. Bentuk terapi berupa intervensi, krisis, manipulasi lingkungan, dan dukungan sosial. Peran klien yaitu klien dituntut untuk mengekspresikan masalahnya kepada terapis dan menggunakan sumber-sumber di masyarakat. Peran terapis adalah mengeksplorasikan sistem sosial klien dan sumber-sumber yang tersedia. Model perilaku. Model ini diberyakinkan bahwa perilaku itu dapat dipelajari. Jadi desensitasi sistematis dapat digunakan terutama jika fobia terlibat dengan menggunakan fobia yang saat ini menimbulkan perilaku disfungsional. Terapi aversi di mana stimulus yang memicu perilaku disfungsional digabungkan dengan stimulus kedua dengan tujuan untuk menghasilkan reaksi
baru terhadap stimulus pertama berdasarkan pengalaman yang kedua. Kognitif model atau model kognitif ini sangat mirip dengan model perilaku terapi dengan perbedaan utama alih-alih mengajarkan pasien untuk berperilaku berbeda. Model ini mengajarkan pasien untuk berpikir secara berbeda. Yang utama adalah terapi rasional emotif atau RET dan didasarkan pada prinsip bahwa peristiwa emosional yang mengaktifkan akan menyebabkan perubahan pemikiran terhadap situasi itu, bahkan jika itu adalah pemikiran yang tidak logis. Proses penyimpangan berpikir yang menciptakan respon emosional Anda bukanlah peristiwa yang negatif, tetap profesi dan dipikirkan Anda tentang peristiwa internal dan peristiwa eksternalnya. Jadi peristiwa eksternal itu di luar kontrol Anda dan internal itu dalam kontrol Anda. Tindakan orang lain pada peristiwa eksternal, tindakan orang lain, perilakunya Anda mengusir orang itu, meninggalkan dengan dingin, merencanakan balas dendam. Peristiwa internalnya dalam kontrol Anda, pikiran Anda itu tidak adil. Persetan, saya tidak terima, emosi, marah, frustasi, takut, dan merasa bersalah. Model medikal dikemukakan oleh Mayer, Kraepelin. Pandangan tentang penyimpangan perilaku, gangguan perilaku pada individu diakibatkan oleh biologis, proses terapeutis, diagnosis penyakit didasarkan pada kondisi pasien yang ada dan informasi serta pemeriksaan diagnostis. Pasien menjalani prosedur diagnosis dan terapi jangka panjang. Jadi pasien hanya menjalani prosedur diagnostisnya dan terapi jangka panjang. Peran terapis yaitu terapi, report, efek, diagnosis, illness, dan therapeutic approach. Konseptual model dan keperawatan di sini kita masuk dalam prevensi primer dan sekunder. Kita masuk dalam prevensi primer dan sekunder dan tersier. Tujuan upaya preventif kesehatan jiwa, mencegah terjadinya masalah kejiwaan. Yang kedua, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa. Yang ketiga, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan. Yang keempat, mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Menurut Manjunata 2017, konsep pencegahan penyakit fisik dan kesehatan jiwa relevan untuk diterapkan di negara berpenghasilan menengah, di mana adanya kepanjangan pengobatan dan durasi gangguan jiwa yang tidak mendapat pengobatan. Kegiatan pencegahan dan asuhan keperawatan jiwa memiliki 5 tujuan dasar. Yang pertama, untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko penyakit. Yang ketiga, untuk membantu orang mengatasi stresor secara adaptif. Yang keempat, untuk mengubah sumber daya dan kebijakan lingkungan sehingga mereka tidak menyebabkan stres tetapi lebih meningkatkan orang berfungsi. Yang kelima, untuk meningkatkan hasil positif. Model pencegahannya yang pertama yaitu ada sebelum konsepsi, sebelum melahirkan, masa bayi, masa kecil kali, masa anak-anak, dan lebih awal masa remaja dan dewasa muda. Ini pencegahan pada sebelum konversi, ini pencegahan gergansi. Setelah melahirkan kita harus peduli dan kunjungan rumah, intervensi anak usia dini, pelatihan keterampilan dan pengasuhan, social and behavioral skill training atau sosial dan perilaku pelatihnya, classroom based curriculum, itu kurikulum berbasis classroom untuk menengah penyalahgunaan narkoba, perilaku agresif atau seks berisiko, pencegahan depresi atau
prevention of depression untuk adolescence atau masa remaja. Sedangkan dewasa muda itu pencegahan skizofrenia. Pencegahan difokuskan pada adversitas spektik berkabut, perceraian, psikologi orang tua, menggunakan satu orang tua, menahan orang tua, intervensi komunikasi, aturan antara remaja, muda, dan dewasa muda, mencegah gangguan emosi perilaku mental di antara kemajuan dan kemungkinan orang muda. Itu menurut Washington 2009. Prevensi primer didesain untuk mengurangi insiden gangguan atau kemungkinan terjadi insiden dalam populasi risiko. Tujuan prevensi primer ini dapat mengurangi risiko terjadinya gangguan jiwa dan menunda atau menghindari munculnya gangguan jiwa. Prevensi primer merupakan kegiatan bersifat proaktif berbasis pada masyarakat, mengantisipasi gangguan yang berpotensi untuk populasi yang berada dalam risiko. The Institute of Medicine Report mengusulkan kerangka kerja untuk mencegah kesehatan jiwa. Pada prevensi primer terdiri dari pencegahan universal, pencegahan selektif, pencegahan terindikasi. Pencegahan universal itu ditunjukkan pada populasi umum secara keseluruhan terlepas dari risikonya untuk mengembangkan gangguan jiwa. Sedangkan pencegahan selektif ditunjukkan untuk kelompok berisiko tinggi yang belum mengalami gangguan mental. Sedangkan pencegahan terindikasi ditunjukkan pada individu yang memiliki beberapa gejala gangguan jiwa tetapi tidak memenuhi kriteria diagnostik pada saat itu. Prevensi primer dalam kesehatan jiwa pada intervensi preventif primer universal, populasinya itu masyarakat umum dan seluruh populasi terlepas dari faktor risiko individu. Tujuannya untuk menargetkan faktor risiko dalam seluruh populasi untuk mencegah perkembangan satu atau lebih kondisi. Intervensi harus efektif, aman, dan terkait dengan biaya rendah. Contohnya itu program berbasis sekolah untuk pencegah intimidasi. Ada intervensi pencegahan primer selektif populasi individual untuk subpopulasi dengan lebih tinggi dari rata-rata risiko pengembangan gangguan mental. Identifikasi kelompok-kelompok berisiko kemungkinan berdasarkan faktor-faktor risiko biologis, psikologis, atau sosial. Tujuannya itu menargetkan faktor-faktor risiko dan memperkuat kemampuan pada individu atau subpopulasi ini untuk mencegah perkembangan satu atau lebih kondisi. Contohnya itu intervensi dalam keturunan pasien dengan gangguan jiwa berat. Di indikasi utama intervensi pencegahan populasinya itu individu yang berisiko tinggi dengan awal minimal tetapi terdeteksi manifestasi klinis. Tujuannya itu memperlakukan manifestasi subklinis untuk mencegah transisi ke gangguan penuh. Targetkan faktor risiko dan perkuat kemampuan pada individu ini untuk meningkatkan ketahanan. Contohnya itu intervensi pada orang berisiko tinggi klinis untuk psikosis, yaitu menunjukkan gejala psikotik dan masih lemah penurunan baru-baru ini dalam beberapa fungsi. Evidence based-nya terkait prevensi primer itu yang pertama, hasil meta-analisis mengungkapkan bahwa pendekatan holistik untuk mempromosikan kesehatan jiwa di sekolah memiliki efek positif yang signifikan terhadap aktivitas fisik, kebugaran fisik, berat badan, asupan buah dan sayuran, menghisap rokok, dan intimidasi ini menurut Angua et al. 2018. Yang kedua, makan malam bersama keluarga dapat berfungsi sebagai tempat bagi orang tua untuk mempromosikan strategi coping. Yang ketiga, program anti-bullying berbasis sekolah telah terbukti efektif mengurangi bullying dengan rata-rata sekitar 20-23% menurut meta-analisis. Yang keempat, hasil dari
Meta-analisis laporan WHO telah menunjukkan bahwa beberapa intervensi preventif universal sangat efektif untuk kecemasan dan depresi. Yang kelima, hasil meta-analisis Harter, Munder, dan Eger menunjukkan bahwa intervensi preventif untuk kognitif, behavioral, dan psikoedukasi dengan menargetkan orang tua dengan gangguan jiwa dapat mengurangi risiko gangguan jiwa pada anak-anak mereka sebesar 40%. Yang keenam, pelatihan manajemen orang tua dapat mencegah depresi dan gangguan kecemasan pada anak-anak yang telah menunjukkan manifestasi awal gangguan dari dalam dirinya. Prevensi sekunder berarti upaya pencegahan untuk mengurangi durasi gangguan yang diakibatkan kegagalan atau tidak adanya upaya dalam pencegahan primer. Kegiatan utama prevensi sekunder adalah diagnosis awalnya dan penanganan secara efektif. Penanganan secepatnya oleh pihak yang mampu menangani selalu dengan hospitalisasi, bahkan lebih baik jika non-hospitalisasi. Prevensi sekunder dalam kesehatan jiwa, intervensi pencegahan populasi individu yang memenuhi kriteria diagnostik pada tahap awal penyakit, tujuan awal deteksi, dan intervensi pada pasien sudah memenuhi kriteria diagnosis. Untuk gangguan mental tertentu, memberikan perawatan yang memadai, meningkatkan kepuasan dengan pengobatan, mengurangi penggunaan narkoba, dan mencegah kekambuhan. Contohnya itu intervensi untuk meningkatkan deteksi dini dan akses ke layanan pada pasien dengan depresi untuk mengurangi durasi depresi yang tidak diobati. Prevensi sekunder dalam kesehatan jiwa. Penemuan kasus sedini mungkin dapat cara memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti masyarakat, tim kesehatan lain, dan penemuan langsung. Melakukan penjaringan langsung yaitu melakukan pengkajian 2 menit, memperoleh data fokus pada semua pasien yang berobat di puskesmas. Jika ditemukan data terkait, maka lanjutkan pengkajian komprehensif. Dan yang ketiga, mengampanyekan menginformasi tentang gejala dini gangguan jiwa. Yang keempat, memberikan intervensi secepat terhadap kasus baru yang ditemukan, dapat berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat serta memonitor efek samping obat, gejala, dan kepatuhan pasien meminum obat. Yang kelima, bekerja sama dengan keluarga dan memberikan perawatan terhadap pasien. Yang keenam, melakukan tindakan keperawatan seperti terapi kognitif, psikososial, psikoedukasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan follow up dan rujukan kasus. Prevensi tersier. Orang yang mengalami gangguan jiwa, apalagi sampai terganggunya kemampuan fungsional seseorang, maka diperlukan pencegahan untuk mempertahankan kemampuan yang masih tersisa, mencegah agar gangguannya tidak terus berlangsung dan segera pulih dan berfungsi sebagai mestinya. Aktivitas yang dilakukan meliputi program dukungan sosial, program rehabilitasi, program sosialisasi, dan program pencegahan stigma. Prevensi tersier kesehatan jiwa, intervensi pencegahan tersier populasi individu, tujuannya untuk mengobati penyakit yang sudah mapan untuk mencegah kerusakan, kecacatan, dan kondisi sekunder. Contohnya itu intervensi untuk berhenti merokok atau remediasi kognitif pada pasien dengan skizofrenia. Ini adalah beberapa artikel yang terkait dengan pencegahan tersebut. Adanya primary prevention and psychiatry in general hospital in South Asia, prevention of common mental disorders, compassion framework and effective intervention, dan effects in the prevention of mental disorders, effectiveness of internet and mobile-based psychological intervention for the prevention of mental disorders.